Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita pergunakan kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan melalui devotion kita pagi hari ini. God give us good opportunity, so give the best to Him. Let's sing a song. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mengikuti devotion. Biarlah Tuhan pakai setiap kami agar kami dapat memahami, mengerti setiap firman yang disampaikan. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan melalui perbuatan kita. Hari Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Sebuah kisah di dalam Alkitab. Kisah tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya ingin membunuh dia. Saudara-saudaranya itu membuangnya ke dalam sumur yang sudah tua dan menjual Yusuf kepada seorang saudagar di Mesir. Yusuf adalah anak dari Yakub. Yakub memberikan kasih sayang yang lebih kepada Yusuf, dan Yusuf dibuatkan baju yang maha indah oleh ayahnya. Saudara-saudaranya benci, iri kepada Yusuf karena dia mendapat perlakuan yang lebih dari saudara-saudaranya yang lain.
Setelah Yusuf dibuang ke dalam sumur, saudara-saudaranya ingin membunuhnya. Lalu salah satu dari saudara kandungnya tidak mau kalau Yusuf dibunuh. Lalu dia berniat untuk menyelamatkan Yusuf. Tetapi sebelum dia sampai ke sumur tua itu, Yusuf sudah dijual kepada seorang saudagar di Mesir. Yusuf mendapat predikat baru. Dia dijual sebagai seorang budak di Mesir. Sampai dia di Mesir, dia mengalami banyak kesulitan. Dia harus menjalani kehidupan yang sulit. Tapi satu hal yang Yusuf tahu, bahwa di balik kesulitan yang dia hadapi, Tuhan ingin mempersiapkan dia dan memberikan dia berkat yang lebih di masa yang akan datang. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana berbuat lebih dari seharusnya. Mengapa kita harus berbuat lebih dari seharusnya? Karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, Yesus mengajarkan di dalam Matius 5 ayat 38. Di sana dikatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini merupakan ajaran Lectalianus. Ajaran ini tidak sesuai dengan Alkitabiah dan merupakan suatu ajaran yang harus membalas seseorang yang sudah melukai orang lain dengan luka yang sama. Ajaran Lectalianus tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi, sebenarnya dimaksud untuk mencegah pembalasan yang berlebihan, anak-anak. Seseorang tidak boleh main hakim sendiri. Harus diwaspadai, Lectalianus bukan ajaran Alkitab. Membalas orang lain yang menyakiti kita merupakan hal yang biasa dilakukan orang. Tetapi Tuhan menuntut kita untuk berbuat berbeda. Tidak seperti itu Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk hidup melampaui standar dunia. Tidak membalas perlakuan jahat orang kepada kita merupakan hal yang langka. Tapi Alkitab mengajar kita bagaimana menyatakan kebaikan Allah kepada setiap orang. Bahkan kepada orang yang jahat. Kamu bisa lihat di ayat 39 sampai 42. Yesus menuntut anak-anak Tuhan menyatakan berkat kepada mereka yang mengutuk dan menganiaya. Bisa dilihat di ayat selanjutnya, ayat 43 dan 44. Seperti Yusuf. Yusuf tidak membalas kejahatan dari saudara-saudara kandungnya. Walaupun begitu banyak kesulitan yang dihadapi oleh Yusuf. Setelah dia dijadikan budak, lalu dia masuk ke dalam penjara. Dan dari penjara, Tuhan mengangkat Yusuf. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir pada saat itu. Orang kepercayaan dari Raja Nebukadnezar. Pada saat terjadi kelaparan di seluruh negeri Mesir dan Israel, bangsa Israel tidak memiliki makanan yang cukup, lalu mereka pergi ke Mesir. Kita lihat saat saudara-saudara kandungnya bertemu dengan Yusuf, Yusuf tahu apa yang dia perbuat. Dia tidak menolak untuk memberikan bahan makanan kepada saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya itu sudah berbuat sangat tidak baik kepada dia, sangat kejam, perlakuan yang tidak baik. Mengapa kita dituntut demikian, anak-anak? Karena kita sudah mendapat pengampunan dari Allah. Bahkan lebih daripada itu,
Tuhan memberkati kita. Allah memberikan berkat kepada orang baik dan orang jahat juga. Maka kita pun wajib menjadi saluran berkat bagi mereka. Kita lihat di ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuntutan Yesus adalah kesempurnaan dalam kasih, sama seperti kasih Allah yang sempurna. Bila dunia hidup dengan prinsip mengalahkan dan menguasai, anak-anak Tuhan harus hidup dengan prinsip menjadi berkat bagi sesama. Yesus Juru Selamat menunjukkan kita untuk bersikap sabar terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Kita bisa lihat di ayat 39. Perintah ini tidak boleh kita artikan secara harafiah. Ketika Yesus ditampar, dia tidak menyerahkan pipinya yang satunya untuk ditampar. Padahal dia yang mengajarkan ini. Saat saudara-saudara kandungnya bertemu dengan Yusuf, Yusuf tahu apa yang dia perbuat. Dia tidak menolak untuk memberikan bahan makanan kepada saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya itu sudah berbuat sangat tidak baik kepada dia, sangat kejam, perlakuan yang tidak baik. Mengapa kita dituntut demikian, anak-anak? Karena kita sudah mendapat pengampunan dari Allah, bahkan lebih daripada itu. Tuhan memberkati kita. Allah memberikan berkat kepada orang baik dan orang jahat juga. Maka kita pun wajib menjadi saluran berkat bagi mereka. Kita lihat di ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuntutan Yesus adalah kesempurnaan dalam kasih, sama seperti kasih Allah yang sempurna. Bila dunia hidup dengan prinsip mengalahkan dan menguasai, anak-anak Tuhan harus hidup dengan prinsip menjadi berkat bagi sesama. Yesus Juru Selamat menunjukkan kita untuk bersikap sabar terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Kita bisa lihat di ayat 39. Perintah ini tidak boleh kita artikan secara harafiah. Ketika Yesus ditampar, dia tidak menyerahkan pipinya yang satunya untuk ditampar. Padahal dia yang mengajarkan ini. Pada waktu Yesus ditampar, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Yesus malah bertanya, mengapa dia ditampar? Di dalam Yohanes 18 ayat 23, anak-anak bisa membacanya nanti. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Di dalam Alkitab, Imam Besar Ananias menyuruh orang yang berdiri dekat Paulus untuk menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih." Di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 2-3. Arti sebenarnya kita tidak boleh membalas, tetapi kita boleh menghindar. Kristus mengajar kita untuk tidak mengizinkan melawan kekerasan dengan kekerasan, tetapi
Tetapi kita tidak dilarang untuk berusaha menghindari serangan yang tidak adil, tidak benar. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di dalam Roma 12 ayat 19 berkata, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Di ayat 41. Jikalau engkau harus berkata melaksanakan keperluan untuk seseorang atau untuk melayaninya, janganlah mengeluh anak-anak atau bertengkar dengan dia. Jangan berkata, aku akan melakukannya bila tidak dipaksa. Kalau aku tidak suka dipaksa. Lebih baik melayani dia daripada melayani hawa nafsu kesombongan dan balas dendam diri sendiri. Kita harus rela mengalah terhadap kerugian kecil dan tidak mempersalahkannya. Jika kerugian yang ditimbulkan menyebabkan kita terpaksa mengadakan perbaikan, hal itu haruslah demi penyelesaian yang baik, bukan untuk membalas dendam. Kita lihat di ayat 42. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi orang yang murah hati dan dermawan. Bukan saja tidak boleh menyakiti sesama, malah sebaliknya, kita harus berusaha sedapat mungkin untuk berbuat baik kepada mereka. Kita harus mempunyai kualitas moral sesuai standar Allah, bukan standar dunia, anak-anak. Kemerosotan moral dalam masyarakat bukan merupakan peluang untuk kita juga merendahkan standar moral. Sebaliknya, Kristus mau kita giat memperlihatkan kepada masyarakat standar moral yang sesuai dengan kehendak Allah. Ajaran Kristus bukan pepesan kosong, anak-anak, tetapi nyata dan memberkati sesama. Marilah anak-anakku, kita wujudkan kesaksian kita dengan mematuhi perintah Tuhan, dengan motivasi yang benar, dan dengan menuntut kesempurnaan. Semuanya ini kita siap sedia melakukannya, yaitu berbuat baik. Sebab Allah sudah dahulu berbuat baik dengan mengampuni segala dosa kita dan memberkati kita. Penyelamatan yang Tuhan berikan itu adalah anugerah yang terbesar, anak-anak. Kita tidak dapat membalasnya. Untuk itu, marilah kita berbuat baik. Bukan hanya kita berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita, ataupun kita berbuat baik dengan keluarga kita, dengan saudara kandung kita. Bukan, Yesus mengajarkan kita untuk berbuat lebih daripada itu. Berbuat dari yang seharusnya. Bahkan Allah meminta kita untuk kita mendoakan musuh-musuh kita. Kita berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Itu kita lihat di ayat 41. Marilah kita melakukan lebih baik dari seharusnya, demi dipakai Allah menjadi saksi untuk memuliakan Tuhan. To glorify His name. Kita tunjukkan kasih Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan cara itu, kita sudah bersaksi dan kita juga memuliakan nama Tuhan. Untuk itu anak-anak, ayo mari kita lakukan. Mari kita berbuat baik. Bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, ataupun kita berbuat baik kepada orang tua kita. Bukan hanya kita berbuat baik kepada saudara kandung kita, tetapi standar kita harus lebih sesuai dengan standar Kristus. Kita juga harus berbuat baik kepada musuh kita. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih sudah dapat mengikuti devotion di pagi hari ini. Tuhan, biarlah pujian yang sudah kami naikkan kepadamu itu menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Tuhan, firman yang sudah kami dengar juga, biarlah itu tetap menguatkan hati kami, pikiran kami, sehingga mata kami terus tertuju kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, bantu kami, agar kami bisa melakukannya. Kami serahkan juga seluruh pembelajaran kami satu hari ini. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati setiap guru, anak-anak didik kami, biarlah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Inilah menjadi doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Dengan mengikuti Yesus, mari kita lakukan yang baik. Itulah keputusan kita. Mengikuti Yesus, keputusanku. Mengikuti Yesus, keputusanku. Mengikuti Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar. Maukah sekarang kau ikut Yesus? Maukah sekarang kau ikut Yesus? Maukah sekarang kau ikut Yesus? Selamanya, selamanya. Mari kita ucapkan ayat hafalan kita dari Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya.